Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeskia Nurunisa dari kelas 11 akuntansi 3, nomor absen 35. Di sini saya akan mereaksi video yang berjudul Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, dan Sistem Pemerintahan. Selamat menonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadira Maharani, absen 21 dari kelas 11-2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan untuk memenuhi tugas PPKN. Baik, mari kita simak videonya. Hal-hal penting yang wajib diketahui mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan, juga materi pelengkap mengenai asas desentralisasi dan juga otonomi daerah. Materi pertama adalah bentuk negara. Bentuk negara adalah suatu cara negara disusun secara keseluruhan berdasarkan pembagian kekuasaan wilayahnya. Terdapat dua bentuk negara, yaitu yang pertama ada negara kesatuan atau unitaris, di mana kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat. Contohnya adalah Indonesia. Yang kedua ada negara serikat atau federasi, terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki kekuasaan sendiri. Contohnya adalah Amerika Serikat. Nah, materi selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan. Adalah cara suatu negara menentukan siapa yang menjadi kepala negara dan bagaimana kedudukannya diperoleh. Berikut ini adalah jenis-jenis dari bentuk pemerintahan. Yang pertama ada monarki, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu, biasanya berdasarkan keturunan. Jenis-jenisnya ada monarki absolut, monarki konstitusional, dan juga monarki parlementer. Bentuk pemerintahan kedua yaitu republik, di mana pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh rakyat, langsung atau mewakili perwakilan. Kekuasaan tidak bisa diwariskan dan masa jabatan terbatas. Contohnya adalah negara Indonesia dan juga negara Amerika Serikat. Dalam bentuk pemerintahan republik terdapat republik konstitusional. Bentuk pemerintahan republik yang kekuasaan pemerintahnya dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Pada materi ketiga ada sistem pemerintahan, yaitu cara kerja hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya. Di sini saya akan menjelaskan dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan juga parlementer. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri-cirinya adalah presiden dipilih langsung oleh rakyat, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, dan menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Contohnya adalah negara Indonesia dan Amerika Serikat. Berikutnya ada sistem pemerintahan parlementer. Adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri yang berasal dari parlemen. Ciri-cirinya, kepala negara, bisa raja ataupun presiden, hanya sebagai simbol. Perdana Menteri memimpin pemerintahan. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Masa jabatan tidak tetap, bisa jatuh jika kehilangan dukungan dari parlemen, dan menteri berasal dari anggota parlemen. Contohnya, Inggris, Jepang, dan juga Malaysia. Materi selanjutnya yaitu asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan juga kota. Tujuan dari asas desentralisasi ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik agar lebih dekat dengan masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan, dan mengembangkan potensi dan kemandirian, juga mengurangi beban pemerintah pusat. Ciri-cirinya seperti adanya otonomi daerah, daerah memiliki wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan tertentu, ada pembagian urusan antara pusat dan daerah, tetapi tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Materi terakhir yaitu otonomi daerah. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hak wewenang dan juga kewajiban daerah, provinsi, kabupaten, atau kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan juga mengembangkan potensi daerah. Ciri-ciri dari otonomi daerah yaitu memiliki kewenangan mengatur urusan sendiri, ada pemerintah daerah seperti kepala daerah dan juga DPRD. Daerah dapat membuat peraturan daerah, namanya Perda, tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nah, itu dia keempat materi yang akan saya paparkan dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Terima kasih banyak telah menyimak dan menonton sampai habis. Saya Naira Maharani, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, yang pertama ada bentuk negara. Bentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan adalah kekuasaan terpusat di pemerintah pusat, contohnya seperti Indonesia. Dan negara serikat atau federasi yang terdiri dari negara-negara bagian, contohnya seperti Amerika Serikat. Yang kedua, ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah cara menentukan kepala negara. Bisa berupa monarki, yaitu yang dipimpin oleh raja atau ratu berdasarkan keturunan, atau republik, yaitu dipimpin presiden yang dipilih rakyat, masa jabatannya terbatas, dan kekuasaan dibatasi oleh konstitusi seperti Indonesia. Yang ketiga ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah hubungan antar lembaga negara yang dibagi menjadi sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial yaitu presiden sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan dan menteri bertanggung jawab ke presiden. Contohnya seperti Indonesia. Dan sistem parlementer. Sistem parlementer adalah pemerintahan yang dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Contohnya seperti Inggris dan Jepang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.